Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul Rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang berbahagia. Pujian kita kembali kita hantarkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kebaikan, rahmat, inayah dan taufik daripada Allah. Kita di pagi yang penuh keberkahan ini diberikan istita'ah, kemampuan untuk menghadiri satu fardhu, satu kewajiban menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih dalam kajian kita berkaitan dengan surat Al-Fatihah, pembuka kitab Al-Quranul Karim. Dan kita menggali di dalamnya kandungan-kandungan ketauhidan ataupun nilai ketauhidan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Karena kalau berbicara tentang Al-Quran, itu 40 sekian persen kandungannya itu tentang akidah dan tauhid. Sepatutnya Al-Fatihah sebagai pembuka kitab, sebagai intisari dari Al-Quran, itu mengandungi 40 sekian persen daripada konsep ketauhidan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir kita masih berbicara ayat kedua ataupun dalam beberapa pandangan ulama itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam semua kondisi baginda Rasul selalu mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita biasakan untuk mengucapkan alhamdulillah, ini membangkitkan ghairah at-tafa'ul, optimisme. Melahirkan muslim yang tumanina, dalam kondisi tenang. Menghadapi apapun keputusan dan tindakan Allah dan takdirnya Allah, dia berada dalam kondisi sangat tenang. Alhamdulillah. Ketika tertimpa musibah, dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji untuk Allah terhadap segala kondisi. Ketika diberikan kebaikan, dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah karena dengan nikmatnya Allah semua kebaikan itu tersempurnakan. Kaum muslimin yang berbahagia, kembali kita sedikit mengupas sebelum kita melanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lam di kata alhamd, ini namanya dalam bahasa Arab alif lam lil jins. Artinya mencakup semua pujian itu milik Allah. Segala pujian itu milik Allah. Pujian yang kita puji di siang hari, di malam hari, dalam kondisi apapun kita memuji Allah, pujian itu tidak berhak kita layakkan kecuali kepada Allah. Alhamdulillah. Maka kata alhamdulillah ini dalam pola bahasa Arab, ini namanya jumlah ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan kata benda. Jumlah ismiyah. Karena perbedaan dalam bahasa Arab itu kalau jumlahnya, kalimatnya dimulai dengan kata kerja, kita mulai dengan fi'il, dengan kata kerja, ini arti kalimat tersebut sesuatu yang terjadi kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau kita mengatakan dhahaba Muhammad telah pergi si Muhammad, ini artinya kadang-kadang dia pergi. Ketika butuh dia pergi, dia pergi.
Tapi ketika kita balik, Muhammad dhahaba, Muhammad telah pergi. Ini artinya selalu. Ini perbedaan hermeneutika ilmu bahasa Arab dengan ilmu bahasa Indonesia. Jadi seringkali anak didik kita yang belajar bahasa Arab, para pemula, itu menggunakan kosakatanya bahasa Arab, tapi polanya pola Indonesia. Di mana Muhammad dhahaba ila suq, Muhammad pergi ke pasar. Ini artinya Muhammad selalu pergi ke pasar. Dan tidak ada Muhammad yang demikian. Dalam bahasa Arab, perbedaan permulaan itu sudah memberikan perbedaan kandungan. Walaupun katanya sama. Muhammad dhahaba Muhammad, dua-dua katanya sama, tapi beda posisi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, itu segala pujian. Jadi di sini dimulai dengan kata benda. Arti Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini artinya pujian yang tidak pernah putus hanya milik Allah. Ini harus kita pahami. Secara tidak langsung, secara implisitnya ayat ini menganjurkan kita untuk terus memuji Allah. Terus memuji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus kita ulang pujian kita kepada Allah. Ad-dawam wal istimrar. Dia terus, bukan sekali-sekali. Beda kalau kita mengatakan Ahmadullah, saya memuji Allah. Itu sekali-sekali. Tapi kalau Alhamdulillah, ini artinya dia secara berkesinambungan dan tidak terputus. Ini yang dituntut ayat Alhamdulillah kepada kita untuk memuji Allah secara berkesinambungan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apapun kondisi, Alhamdulillah. Makanya seringkali muncul kritikan dari para orientalis barat mengkritik Al-Quran karena mereka membedah kandungan sastra Al-Quran dengan menggunakan sastra dan ilmu hermeneutikanya bahasa Inggris. Jadi mereka menggunakan bahasa Inggris untuk mengukur Al-Quran. Salah. Kalau kita ingin mengukur Al-Quran dan sastra kandungan Al-Quran, kita ukur dan pisau bedahnya itu harus bahasa Arab sendiri. Sastranya harus sastra Arab. Perbedaan posisi memberikan perbedaan arti. Dalam surat Al-Dhariyat ini satu etika ketika kita ada yang mengucapkan salam kepada kita. Qalu salaman, qala salamun qaumun munkarun. Datang para malaikat kepada Ibrahim. Surat Al-Dhariyat. Kisah bagaimana dermawannya Ibrahim dalam menyambut tamu. Para malaikat datang kepada Ibrahim mengatakan salaman. Salaman ini bentuknya menggunakan jumlah fi'liyah, dimulai dengan kata kerja. Nusallimu salaman. Kami mengucapkan salam. Tapi Ibrahim menjawab dengan kata salamun. Jadi salaman dijawab Ibrahim dengan salamun. Salamun ini jumlah ismiyah. Kata dimulai dengan kata benda. Para malaikat mengucapkan salam, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Tapi Ibrahim menjawab, keselamatan dan rahmat Allah selalu atas kalian. Ini beda. Kalau dimulai dengan kata benda, ini artinya keselamatan itu terjadi kadang-kadang, bukan selamanya. Tapi ketika dijawab salamun, ini artinya keselamatan itu terjadi selamanya. Menjawab salam dengan yang lebih baik. Etika. Jawab salam dengan yang lebih baik. Wa idza huyitum bi tahiyyatin faraddu bi ahsana minha aw mislaha. Kalau kalian diucapkan salam, maka jawablah salamnya dengan lebih baik ataupun seperti salam itu sendiri. Jangan kurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita cuma menjawabnya waalaikumsalam. Sempurnakan. Assalamualaikum, kita jawabnya lebih sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ucapkan secara sempurna, dan para ulama itu menganjurkan untuk membuat tingkah laku yang menunjukkan kita itu bahagia dengan kehadirannya. Jadi wajahnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi dalam kondisi tersenyum ataupun dalam kondisi merangkul. Bahkan dalam mazhab Syafi'i disebutkan, kalau datang orang kepada kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia rangkul kita, dia senyum,
dia peluk kita, Anda harus membalas dengan lebih baik, bahkan walaupun Anda harus mengeluarkan uang. Jadi nggak ada cara lain, dia sudah sempurna sekali salamnya, kita keluarkan uangnya. Waalaikumsalam, kita jawab secara sempurna, keluarkan uang, ini uang. Supaya menjawab salam dengan cara yang lebih baik. Faruddu bi ahsana minha, jawab dengan yang lebih baik. Bagaimana kita pahami Ibrahim itu menjawab dengan salam yang lebih baik? Karena jawaban Ibrahim itu menggunakan satu pola bahasa Arab yang dimulai kalimatnya dengan kata benda. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Ini kandungannya permintaan dari Al-Qur'an untuk kita selalu mengulangi alhamdulillah. Ulangi terus. Apapun kondisi, alhamdulillah. Sulit, alhamdulillah. Ini bentuk keridhaan dan tingkat tertinggi bagi hamba muslim ketika menerima takdir Allah. Ridha. Dia mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan sulit, alhamdulillah. Bahkan ini musibah, alhamdulillah. Maka kita lihat baginda Rasul dikabarkan datang utusan Zainab, putrinya baginda Rasul, mengatakan, anakku dalam kondisi sakratul maut, alhamdulillah. Langsung secara etika kita berpikir ini kurang bagus. Bahkan justru itu menunjukkan kalau tingkat kesabaran baginda Rasul dalam menerima kabar musibah itu sudah sampai ke tingkat keridhaan. Ridho, bukan cuma sebatas sabar disimpan dalam hati kesabarannya, tapi keridhaan diucapkan dengan lisan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdu berbeda dengan asyukur. Ada syukur, ada pujian. Mensyukuri Allah itu bentuk daripada pujian kita kepada Allah. Tapi alhamdu medianya lebih sempit, lebih khusus. Jadi kalau hamdu itu cuma dengan lisan. Kita memuji Allah itu cuma dengan lisan, tidak mungkin dengan tingkah laku. Tapi kalau asyukur, kita mensyukuri Allah, itu bisa dengan lisan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Bisa dengan qalb, dengan hati. Dalam hati kita merasa kesyukuran kepada Allah. Bisa dengan tingkah laku. Ini bentuk yang jarang kita hadirkan, mensyukuri dengan tingkah laku. Ini jarang kita amalkan. Baginda Rasul suatu ketika mendirikan salat malam, faqama laila hatta tafattarat qadamahu, sehingga kaki baginda Rasul itu pecah. Tafattar itu keluar darah. Dan bukan sedikit darah, tapi keluarnya darah. Darah. Tidak dinamakan tafattur dalam bahasa Arab kecuali kalau darahnya itu mengalir. Hatta tafattarat qadamahu, sehingga kakinya itu pecah dan mengeluarkan darah. Ini kondisi yang barangkali kita masih dalam alam khayal. Pernah tidak kaki kita pecah karena ibadah? Yang ada pecah karena amal duniawi. Pecah. Capek sekali kita bekerja, capek sekali kita turun ke sawah, akhirnya kaki kita pecah. Tapi baginda Rasul didapatkan oleh Aisyah, kakinya beliau pecah. Aisyah mengatakan, "Ghufirat laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Diampunkan dosa yang lalu, dosa yang akan datang, tapi engkau masih beribadah demikian. Baginda Rasul mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Artinya bersyukur dengan amal dan ibadah. Ini yang kurang. Kita hari ini lebih menyukai bersyukur dengan lisan. Kita lupa untuk mensyukuri dengan perbuatan. Ini syukur, medianya lebih luas. Tapi secara objek dan sebab, syukur itu lebih sempit. Ini harus kita pahami bagaimana kita memuji Allah dengan sebenar-benar pujian. Syukur harus ada sebab. Kalau tidak ada sebab, kita tidak mensyukuri. Dia memberikan Anda sesuatu, Anda syukuri. Artinya ada pemberian terlebih dahulu. Allah memberikan kita nikmat, kita syukuri, itu syukur. Tapi kalau hamdu, dia berikan, tidak dia berikan, kita memuji atas kebaikan dan kesempurnaan yang dia miliki. Tidak mesti harus diberikan. Maka dari sini, sikap etika hamdu itu lebih tinggi dibandingkan etika syukur. Kalau syukur harus diberikan. Artinya kalau syukur kita kepada Allah, itu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita nikmat, kita syukuri. Tapi kalau hamdu,
Walaupun Allah tidak memberikan kita, kita tetap memuji Allah atas kesempurnaan yang Allah miliki. Maka di sini muncul alhamdulillah, kenapa kita memuji Allah. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kita memuji Allah, itu kembalikan ke Bismillahirrahmanirrahim dan kembalikan ke Bismillahirrahmanirrahim dan kembalikan ke Rabbil Alamin. Jadi dua hal kenapa kita memuji Allah dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama karena Allah itu muttasifun bisifatil kamal wa asma'il husna. Allah itu memiliki nama-nama yang sempurna. Karena Allah itu memiliki nama-nama yang sempurna. Nama Allah tidak ada sedikit pun kekurangan. Maka ini yang menjadikan kita memuji Allah. Sama seperti barangkali berkias saja, kita memuji manusia karena dia alim sekali. Anda alim sekali, kita puji. Padahal belum tentu kita mendapatkan sesuatu dari kealimannya. Kita puji. Allah kita puji karena Allah itu punya semua sifat yang sempurna. Sifat Allah sempurna. Nama Allah sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada sifat dan nama Allah. Jadi kalau kita kembalikan ke Bismillahnya. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah itu Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Pengatur, pemberi rizki, pengayom. Allah itu Rabbul Alamin. Ini artinya kita mensyukuri Allah atas tindakan Allah menciptakan alamin, alam. Kita sudah menjelaskan kemarin apa maksud dari al-alamin. Tindakan al-khalq. Ini semua bantahan untuk mereka yang mengatakan teori evolusi. Kalau makhluk dan dunia ini ada tanpa permulaan. Bantah. Allah mengatakan Rabbul Alamin, artinya Allah yang menciptakan. Tidak perlu lagi kita menggunakan logika. Seperti logikanya Jaham Ibnu Sufyan yang mengatakan, bagaimana kita mengatakan Allah Khaliq, pencipta? Kalau kita mengatakan Allah pencipta, artinya sebelum ada ciptaannya, Allah tidak dinamakan pencipta. Ini logika-logika yang batil. Tolak. Allah Rabbul Alamin. Semua pernyataan para filosof yang mengatakan keberadaan alam ini seperti pantulan cahaya dari cermin, itu batil. Jadi mereka membuat ini cermin, kena sinar matahari keluar cahaya yang terpantul. Alam ini pantulan daripada Allah. Karena Allah tidak mungkin kita namakan Khaliq, pencipta, kecuali ada yang diciptakan. Artinya sebelum ada yang diciptakan, Allah bukan Khaliq. Ini batil. Yang kita pikirkan bagaimana kita berakhlak seperti etikanya Allah. Bukan kita pikirkan tentang Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Beretikalah kalian seperti akhlak dan etikanya Allah. Yang kita pikirkan menggunakan logika, kemudian kita bantah semua dalil syar'i, dalil Quran, dalil sunnah. Rabbul Alamin. Allah pencipta segalanya. Dan segalanya itu bergantung kepada Allah As-Samad. Jadi Allah As-Samad. Ini jamaah rahimani rahimakumullah. Pencipta. Kemarin kita mengatakan dari penciptaan ini melahirkan sifat keilmuan. Kesempurnaan ilmu Allah. Kita lihat makhluk Allah yang sempurna menunjukkan kalau penciptanya itu sangat sempurna. Ilmu Allah bukan seperti ilmu kita. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang tidak terjadi. Kalau dia terjadi, bagaimana akan terjadi. Itu semuanya Allah tahu. Ilmu mutlak. Jadi bukan mutlakul ilmu. Kalau mutlakul ilmu, ilmu kita pembahasan tertentu saja. Ilmu mutlak. Dan melahirkan sifat al-qudrah, kemampuan yang sempurna hanya milik Allah. Ini kemampuan. Kemampuan Allah, kemampuan yang sempurna itu hanya milik Allah.
Kita punya kemampuan dan kemampuan kita itu lahir dari apa yang Allah ciptakan untuk kita. Saya dulu pernah dalam satu sesi perkuliahan di kampus ditanyakan oleh mahasiswa. Yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, apa yang ada di kepala para anak didik kita di kampus-kampus kita di sini. Mereka bertanya, Ustaz, Allah qadir ala kulli syai'. Allah mampu menciptakan segalanya. Mampukah Allah menciptakan Tuhan sepertinya? Saya terkejut. Rupanya beberapa pertemuan sesi selanjutnya itu pertanyaan mereka itu makin menyeleneh. Ini kondisi yang harus kita tahu tentang bagaimana pemahaman ketauhidan yang ada di kepala anak-anak kita. Seringkali kita tidak pernah menyingkap apa yang ada di kepala mereka, akhirnya itu terdiami. Tiba-tiba sudah jauh. Ada kawan saya dulu juga seperti itu. Saya layani, terus saya nadi. Kemudian saya menuntut ilmu keyaman. Ketika saya pulang, dia sudah masuk pemahaman Ibrahimiyah. 2 kali disyahadkan di Masjid Raya, kemudian sudah berhijrah ke Palembang. Pemahaman. Allah mampu terhadap segalanya. Mampu tidak Allah menciptakan Tuhan seperti ini? Saya cuma mengatakan kalau Allah menciptakan dia itu, dia bukan Tuhan, dia makhluk diciptakan. Qudrah itu berketerkaitan dengan mustahil dan kemungkinan. Mungkin tidak. Sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa dilakukan bukan karena dia tidak mampu. Saya mau minum airnya sempurna, saya habiskan airnya sudah habis, tiba-tiba Pak Imam mengatakan, Ustaz minum lagi airnya. Ini tidak mungkin saya minum lagi. Dan Pak Imam tidak bisa mengatakan, Ustaz ini lemah sekali, minum air saya tidak sanggup. Karena memang tidak mungkin. Pintu kita itu sudah tertutup, tiba-tiba Anda mengatakan, tutup lagi pintunya. Itu tidak mungkin. Anda tidak bisa mengatakan, Anda menutup pintu saja tidak bisa. Karena memang sudah tertutup. Pintu yang dibuka, tiba-tiba Anda mengatakan, buka lagi pintunya. Tidak bisa dibuka lagi. Anda tidak bisa mengatakan Anda lemah sekali, itu saja tidak bisa buka. Qudrah itu berkaitan dengan mungkin tidak. Allah mampu, tapi tidak mungkin. Law kana fihima alihatan, Allah mengatakan kalau sekiranya di dunia ini ada 2 Tuhan, la fasadata, maka akan muncul kerusakan. Muncul rusak. Yang satu ingin si fulan tambah lagi umurnya 50 tahun. Yang satu mengatakan ini kurang bagus, akhlaknya kurang bagus, etikanya kurang bagus. Kurangi 10, akhirnya berontak. Apa yang terjadi? Kerusakan. Rabbul Alamin secara etika, secara akal dan nakil menunjukkan kalau Allah itu satu. Satu. Kita bertanya siapa menciptakan kita, tapi ketika sudah kepada Allah, siapa menciptakan Allah, mentok. Kalau tidak mentok, artinya itu tasalsul yang tidak berakhir. Dia tidak akan pernah berakhir. Siapa menciptakan Allah, siapa menciptakan dia, siapa menciptakan siapa, tidak pernah berakhir. Harus mentok. Itu secara logika. Dan secara nakal pun demikian. Rabbul Alamin. Rabb Al-Alamin. Tuhan pengayom, tempat kita mengeluh, tempat kita bersandar, tempat kita menuangkan semua hajat dan kebutuhan kita, itu Allah. Maka Rabbul Alamin, ini pentingnya ketika kita berdoa, yang kita hadirkan itu Rabbnya. Lebih baik dibandingkan kita hadirkan Allahnya. Kalau Allah itu sifat ketuhanan, sifat sembahan. Rabb. Kalau kita lihat doa para nabi, setiap berdoa mereka memulai dengan kata Rabb, bukan mulai dengan kata Allah. Rabb. Doa Nabi Nuh dalam surat Nuh, doa Ibrahim dalam surat Ibrahim, doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa adkhilna madkhala sidqin rabbana Rabbi ighfirli wa li akhi, doanya Musa alaihissalam, Rabb. Karena Allah pengatur, pengayom segalanya, maka kita kembalikan kepada Allah, baru kita minta. Karena mengabulkan permintaan kita itu bentuk daripada rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rabbul alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pujian yang diulangi sekali lagi. Ini kalau madhab kita itu madhab Imam Syafi'i, artinya Bismillah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tapi kalau madhab kita itu madhab Imam Ahmad ibn Hanbal Hambali, artinya Bismillah itu bukan ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim bukan pengulangan. Bukan pengulangan. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i, Bismillah ayat pertama, karena Imam Syafi'i guru qiraat, guru tajwidnya kalau bahasa kita itu para qari yang ada di Mekah. Beliau belajar hadis di Madinah, tapi belajar Qur'annya ketika beliau di Mekah. Para qari Mekah itu mengatakan Bismillah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Imam Ahmad mengambil para qari Madinah. Para qari Madinah mengatakan Bismillah bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ayat pertama Alhamdulillah. Bismillah ayat Al-Quran, tapi bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Maka ada yang mensirkan. Ada yang ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim disirkan. Dia tidak mengeraskan suaranya karena madhabnya Hambali. Ataupun dia memandang madhab Hambali lebih kuat dalam pembahasan ini dibandingkan madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab yang lebih ekstrim lagi, madhabnya Imam Malik rahimahullah. Bismillah bukan ayat dari Al-Quran. Jadi mereka tidak membaca sir dan tidak membaca jahar. Kalau kita pergi ke Sudan, kita dapatkan demikian. Pergi ke Jazair, pergi ke Maroko, madhabnya mayoritasnya para Afrika Utara, itu madhabnya Maliki. Itu sama sekali tidak dibaca. Ya, kalau kita kembali ke madhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yang mengatakan Bismillah ayat pertama, Alhamdulillah ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim ini artinya pengulangan terhadap Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang menjadikan Imam Ahmad menguatkan Bismillah bukan ayat pertama. Karena kalau kita katakan ayat pertama nanti muncul pengulangan. Maka lebih tepatnya bukan ayat pertama, artinya tidak ada pengulangan. Ar-Rahmanir Rahim pengulangan. Ini perbedaan kembali. Ada satu buku yang saya baca, satu orientalis Inggris mengkritisi sastra bahasa Arab. Dia katakan bahasa Arab itu sastranya lemah sekali. Kenapa satu ayat diulang-ulang banyak sekali? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dalam surat Ar-Rahman itu puluhan kali diulangi. Sastranya lemah. Rupanya pisau bedah beliau membedah dan menganalisa sastra Quran menggunakan pisau bedah bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris pengulangan itu jelek. Pengulangan itu tidak ada kandungan sastra. Dalam bahasa Arab makin diulangi itu makin ada taukid penegasan. Makanya ini bukan jelek. Anda jangan mengukur bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Terlalu miskin bahasa Inggris itu untuk mengukur bahasa Arab. Kalau Anda membandingkan jumlah kosakata bahasa Inggris, jumlah kosakata bahasa Arab, itu perbandingannya 20 sekian kali lipat. 20 sekian kali lipat. Miliaran kosakata bahasa Arab, kalau bahasa Inggris cuma ratusan juta saja. 20 sekian kali lipat. Bagaimana bisa Anda datang mengukur bahasa yang kayanya luar biasa, Anda ukur dengan satu bahasa yang sangat miskin? Jangan lagi kita berbicara bahasa Indonesia, berapa jumlah kosakatanya? Jauh. Sedikit sekali. Sangat miskin kosakatanya. Sangat miskin pola kalimat yang dikandungi dalam bahasa kita. Tapi kalau bahasa Arab luar biasa. Saya sering mengatakan kalau baru mau menikah calon istri, diajak belajar bahasa Arab. Diajak belajar bahasa Arab. Untuk mengungkapkan cinta saja dalam bahasa Arab itu ada 500 kosakata. Itu untuk mengungkapkan cinta. Kalau kita hari pertama cinta, hari kedua rindu, hari ketiga sudah ganti lagi, hari keempat sudah kosong kosakatanya. Yang keluar kosakata yang ada di kebun binatang. Ini masuk. Celaan, cacian, segala macam. Dalam bahasa Arab 500. Ini perbandingan struktur dan pola bahasa. Ar-Rahmanir Rahim ini bentuk pengulangan. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bentuk pengulangan. Kalau kita madhabnya Imam Syafi'i.
Bentuk pengulangan ini memberikan arti pentaukidan, ditaukid kembali. Kalau saya bisa menafsirkan di sini, bismillah pertama itu menunjukkan tentang sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah, dan kita sudah menjelaskan apa itu Rahman dan Rahim. Ar-Rahman itu nama yang khusus milik Allah. Ar-Rahim, hamba boleh menamakan dirinya dengan Rahim dan tidak boleh dengan Rahman. Tapi pengulangan yang kedua, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, ini penegasan supaya kita itu beretika dengan etika Rahman, dengan etika Rahim. Ini bukan lagi bercerita tentang zat dan sifatnya Allah, tapi bercerita tentang target, objek yang diinginkan dengan sifat Rahman, yaitu kita sepatutnya beretika dengan Rahman. Ini yang hilang. Ini yang sepatutnya kita inginkan. Etika rahmat. Rahmat sebagai guru, rahmat dengan muridnya. Sebagai kepala, rahmat dengan bawahannya. Sebagai orang alim, rahmat dengan orang yang tidak mengetahui, al-jahil, dan orang-orang yang awam. Ini yang hilang hari ini dalam medan dakwah. Rahmat para ulama, rahmat para ahli ilmu terhadap orang-orang jahil. Kita lebih suka menghukumi mereka dengan hukuman dibandingkan memberikan nasihat kepada mereka dalam bentuk taujih dan nasihat. Hukum nisa. Kenapa kita tidak menunjuk jalan kemudian baru kita salahkan? Perhatikan baginda Rasul. Saya coba mengobservasi, mulahatat tentang tindakan baginda Rasul setiap beliau didatangi oleh orang bodoh. Justru kalau kita perhatikan baginda Rasul kalau didatangi oleh orang bodoh itu mengambil pelajaran besar dari jawaban baginda Rasul. Menjadikan sesuatu yang dipelajari bersama baginda Rasul itu akan terus diingat sepanjang hayatnya. Ini baginda Rasul. Ibnu Mas'ud suatu ketika salat, ketika bersedekap tangan kirinya di atas tangan kanan. Lucu Pak. Ibnu Mas'ud imam, tapi tangan kirinya di atas tangan kanan. Diambil oleh baginda Rasul, diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Cara bersedekap. Hadis ini, kesalahan ini diriwayatkan kembali oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas bangun salat malam bersama baginda Rasul, rupanya berdiri, jamaahnya cuma 2 orang, beliau dengan baginda Rasul berdirinya di samping kiri. Diambil di kepalanya oleh baginda Rasul, dimundurkan ke belakang, diletakkan di samping kanan. Hadis ini diriwayatkan kembali oleh Ibnu Abbas. Dan menjadi puncak bagaimana Ibnu Abbas jadi orang alim nomor 1 dalam ilmu tafsir. Malam itu perubahan terjadi karena kesalahan. Zaman baginda Rasul, kalau Anda salah, Anda yang meriwayatkan hadis. Di zaman kita, kalau kita salah, kita yang menyembunyikan sejarah kesalahan kita karena ditertawakan. Nah, kalau ada pelajar pergi ke Arab itu jangan coba-coba untuk tertawa ketika salah. Aib bagi mereka. Ini perbedaan kalau punya anak didik mahasiswa Indonesia, mereka salah, lihat ke kawannya semuanya ketawa Pak. Padahal salah. Kita menertawakan kesalahan kita sendiri Pak. Tapi kalau di Arab Anda salah, Anda tertawa, itu bisa jadi syekhnya murka itu sampai akhir tahun. Kan adat mereka, kebiasaan mereka, kesalahan itu harus diobati, dibenarkan, jangan ditertawakan. Nah, kita suka dengan kesalahan karena kita suka menertawakan. Yang salah kita tertawakan, justru yang salah sendiri menertawakan dirinya sendiri. Ini etika kalau belajar di sana, jangan buat demikian. Ikuti adat dan kebiasaan taqalidnya mereka. Kita lihat Abi Bakrah itu masuk masjid dalam kondisi beliau rukuknya sudah di pintu. Masuk masjid baginda Rasul dalam kondisi rukuk. Abi Bakrah rukuk di pintu, langsung pergi dalam kondisi rukuk masuk ke dalam saf. Baginda Rasul tahu karena baginda Rasul itu dinampakkan semua yang dilakukan oleh jamaahnya di belakang. Lepas salat baginda Rasul bertanya, "Manil fulan, siapa yang tadi itu rukuknya di pintu tiba-tiba masuk?" Lucu Pak. Ini tidak pernah ada kejadian di masjid kita. Abi Bakrah. Rupanya yang meriwayatkan hadis ini itu Abi Bakrah sendiri, dan para ulama mengeluarkan lebih dari 100 faedah keilmuan dari hadis Abi Bakrah.
Satu kesalahan bisa melahirkan 150 keilmuan. Perawinya beliau sendiri. Ini yang menakjubkan bagaimana baginda Rasul beretika dengan orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui. Arab Badui datang ke masjid baginda Rasul. Tiba-tiba dia kencing di masjidnya baginda Rasul. Ya kencing. Maksudnya baginda Rasul itu lantainya dulu bukan seperti lantai kita, masih tanah. Pepasiran yang tanah yang mudah menyerap air yang masuk. Kencing. Para sahabat marah-marah, satu masjid itu bersorak mengusir si Badui. Baginda Rasul mengatakan tamahu. Kalau kalian tahan dia itu dalam kondisi kencing, memudaratkan bagi kesehatan dia, menahan kencing dalam kondisi terdesak, justru menyebarkan najis di mana-mana dalam kondisi dia berlari. Hikmah, tahan. Selepas itu baginda Rasul memanggil fulan, ini rumah Allah, hanya didirikan untuk menyucikan Allah, untuk beribadah kepada Allah, berzikir, bertasbih dan sebagainya. Dia mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan seorang pun guru selembut dan sebaik baginda Rasul. Ini jemaah, kita bersikap beretika dengan Ar-Rahman. Sebelum Maliki Yaumiddin, jangan Maliki Yaumiddinnya lebih kita kedepankan dibandingkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Guru Maliki Yaumiddin. Balasan, ketegasan, hukuman, tapi tidak pernah kita munculkan Rahman Ar-Rahim. Padahal Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebelum Maliki Yaumiddin. Padahal Allah menulis di atas arasy-Nya sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku itu selalu mendahului kemurkaanku. Selalu rahmat, selalu rahmat. Ketegasan, peraturan, hukuman itu berlaku setelah rahman. Ini yang dituntut dari pengulangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka saya tidak menjelaskan lebih panjang lebar tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, karena itu sudah kita kaji ketika kita berbicara Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada waktu kita lanjutkan. Kita cukupkan. Masih lanjut, silakan Ustaz. Ya enggak, kalau ada waktu kita lanjutkan. Kemudian Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Riwayat kita riwayat Hafiz an Asim. Dalam satu riwayat lagi riwayat Imam Kisai. Cuma dua imam ini yang membaca Maliki Yaumiddin, dipanjangkan dua harakat. Tapi riwayat kebanyakan para qari yang qiraat, yang sab'ah, yang 7, mereka membacanya Maliki Yaumiddin tanpa memanjangkan ma. Jadi kalau untuk tiba-tiba ke haram mereka tidak memanjangkan, kita ke Maroko tidak dipanjangkan, kita ke Afghanistan tidak dipanjangkan, kita ke Jazair mereka membaca riwayat Qalun tidak memanjangkan. Jangan justru kita menyalahkan. Ini imam tapi tidak paham tajwid. Justru kebanyakan riwayat itu Malik bukan Malik. Dan saya sendiri lebih condong kepada riwayat Malik dibandingkan Malik. Maliki Yaumiddin. Malik itu raja. Malik itu yang memiliki, pemilik. Malik pemilik. Bentuknya polanya isim fa'il. Kenapa saya lebih condong kepada riwayat Malik? Setiap raja dia pasti memiliki. Bukan semua orang yang memiliki dia itu raja. Raja lebih unggul dibandingkan orang yang memiliki. Maka secara makna Maliki Yaumiddin ini lebih sempurna untuk Allah dibandingkan Maliki Yaumiddin. Dua-duanya boleh. Dua-duanya riwayat yang sah dari baginda Rasul. Tapi tadi kita mendiskusikan, coba menganalisa dari sisi bahasa dan kita analisa dari sisi banyaknya riwayat. 5 dari qiraat yang 7 itu membaca Maliki Yaumiddin. Cuma 2 qiraat yang membaca Maliki Yaumiddin, dan kebetulan bacaan kita itu bacaan Hafiz an Asim. Hafiz an Asim itu membacanya Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Pemiliknya Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Ini kita perhatikan di mana letak perbedaan Malik dengan Malik. Kalau saya memiliki air, artinya saya bisa melakukan apapun terhadap apa yang saya miliki, air ini.
Tapi saya tidak bisa memerintahkan orang lain, tidak bisa melarang orang lain, saya tidak menuntut orang lain untuk mentaati saya karena saya cuma sebatas memiliki air. Ini Malik, pemilik. Tapi kalau Malik, raja, raja itu sifatnya bisa mengatur segalanya. Raja itu sifatnya harus kita taati. Raja itu sifatnya ada perintah, dan kalau kita tidak melakukan sesuai perintah, rajanya akan marah dan bisa menghukumi. Ini raja. Ini harus kita hadirkan pemaknaan raja. Kalau Allah itu raja di raja, tidak boleh kita menamakan makhluk dengan raja di raja. Syahin Syah. Saya tahu dulu kita dalam sejarah Aceh barangkali ada raja kita yang memang dijuluki raja di raja, raja para raja. Padahal itu Malikul Amlak. Baginda Rasul melarang kita menamakan makhluk. Itu hanya Allah. Raja di raja itu Allah. Raja segala raja itu Allah. Besok di hari kiamat, Allah dalam hadis baginda Rasul yang sahih, Allah itu menggenggam bumi dan langit. Kemudian Allah mengatakan kepada kita seluruh makhluknya, Ana Malik, aku raja. Aina mulukul ardh, mana raja-raja dunia yang dulu mereka takabur, yang dulu mereka sombong, mana mereka? Raja di raja itu Allah. Syahin Syah itu Allah. Dalam sejarah Iran, Persia, kita dapatkan banyak raja mereka yang dijuluki dengan Syahin Syah. Syahin Syah itu bahasa Persia, artinya raja di raja. Maka Rasul mengatakan, lah, jangan kalian namakan diri kalian raja di raja. Karena raja di raja itu Allah. Malikul Amlaki Allah. Malikul Muluk Allah. Allah. Raja yang menguasai segalanya. Maka dari sini kita lebih condong kepada qiraat yang membacakan Maliki Yaumiddin dibandingkan Maliki Yaumiddin. Karena Malik itu lebih luas. Tertuntut di situ ada perintah, ada larangan, itu Malik. Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, itu namanya raja boneka. Lahir presiden boneka, dia perintah, tidak ada larangan, tidak ada yang memerintah orang lain, yang mengatur orang lain, dia cuma duduk boneka. Tapi Allah itu raja yang punya perintah, yang punya larangan, yang harus kita taati, harus kita ikuti perintahnya, harus kita tinggalkan larangannya. Kalau tidak ada konsekuensi hukuman. Maliki Yaumiddin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pertemuan ke depan insyaAllah.